Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Harun Fariski. Saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tafsiran tentang ayat riba. Yang pertama ialah penjelasan tentang riba. Apa sih itu riba? Secara bahasa atau etimologi, riba dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan. Dan secara istilah dalam syariat, riba ialah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang atau jual beli yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya kompensasi yang sepadan. Dan riba memiliki beberapa jenis menurut para ulama. Yang pertama ialah riba ad-duyun, riba dalam utang piutang. Maksud dari riba dalam utang piutang ialah tambahan dalam pengembalian utang. Jadi ada lebihnya dalam mengembalikan utang, tidak sesuai dengan apa yang kita pinjam. Yang kedua ialah riba al-buyu', riba dalam jual beli. Maksud dari riba dalam jual beli ini terjadi dalam pertukaran barang-barang ribawi seperti emas, perak, makanan pokok dengan syarat atau bentuk pertukaran tertentu. Di sini ada beberapa ayat yang membahas tentang riba, yaitu surat Al-Baqarah dari ayat 275 sampai ayat 281. 275 yang artinya ialah orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud dari ayat tersebut ialah mereka bangkit di hari kiamat dalam keadaan seperti orang gila, yaitu menunjukkan betapa beratnya azab mereka. Dan menurut tafsir Al-Qurtubi, ini bukan hanya sebuah kiasan, tapi benar-benar kondisi kehinaan dan kebingungan yang nyata karena dosa riba. Gangguan ini lahir dari dosa mereka yang keras, yang menyebabkan jiwa dan fisik mereka terganggu. Mengapa mereka menganggap jual beli sama dengan riba? Jadi mengapa mereka tuh menganggap jual beli itu sama dengan riba? Para mufasir menjelaskan, kaum musyrikin Mekah membela praktik riba dengan logika pasar, menganggap bahwa tambahan dalam hutang sama wajar seperti untung dalam jual beli. Dan Allah pun berfirman dalam ayat tersebut, jual beli itu halal, riba haram. Sebab akad dan tujuan kedua transaksi itu berbeda. Jual beli melibatkan resiko jasa atau usaha, sedangkan riba adalah keuntungan tanpa usaha atau gharar dan zolim. Dan ayat 276 yaitu Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Penjelasannya, riba pada akhirnya menghancurkan keberkahan harta, sedangkan sedekah justru membuat harta itu makin bertambah. Menurut tafsir Ibnu Ashur, penghapusan riba bukan hanyalah kerugian dunia, tapi juga kehinaan di akhirat. Jadi di dunia dapat kerugian dan di akhirat dia hina, gitu, mendapatkan suatu kehinaan. Di ayat 278 dan ayat 279 perintah meninggalkan sisa riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu benar-benar beriman.
firman Allah dalam ayat tersebut. Jika tidak, siap-siaplah menghadapi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Ancaman perang dalam kata tersebut menunjukkan betapa dahsyat dosa riba. Jadi dosa riba itu bukan dosa ringan, ya. Lebih berat dari dosa-dosa besar lainnya. Jadi dosa riba ini cukup dosa yang sangat amat berat. Ayat 280 memberi tangguh kepada yang sulit. Penjelasannya, Islam sangat menekankan kasih sayang. Jika peminjam kesulitan membayar, bukan hanya tidak boleh mengambil tambahan, bahkan dianjurkan memberikan waktu atau bahkan menghapus utang sebagai sedekah. Dan penjelasan tentang riba ini bukan hanya dijelaskan dalam Al-Quran atau tafsir-tafsiran Al-Quran, sedangkan hadis-hadis Nabi juga menjelaskan tentang riba. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Dosa yang paling ringan seperti seseorang yang menzinai ibunya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan dalam hadis-hadis lain pun Nabi mengutuk pemakan riba, pemberi riba, penulis akad riba, dan dua saksinya. Dan pandangan ulama tentang konteks modern pada zaman saat ini, para ulama kontemporer mengkaji yang pertama bunga bank. Mayoritas ulama seperti Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami menyatakan bunga bank konvensional termasuk riba. Selanjutnya, ekonomi Islam. Dikembangkan sistem keuangan syariah berbasis bagi hasil, mudharabah atau musyarakah, bukan bunga. Jadi yang namanya mudharabah atau musyarakah itu bukan yang termasuk dari bunga atau riba. Dari situ, dari penjelasan ini kita harus bisa mengambil hikmah diharamkannya riba. Mengapa riba itu diharamkan? Jadi hikmah dari diharamkannya riba ialah menjaga keadilan dan keseimbangan ekonomi. Yang kedua, menghindari kezaliman ekonomi di mana yang kuat menindas yang lemah. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis usaha nyata, bukan spekulasi. Jadi mendorong pertumbuhan ekonomi kita tuh yang asli, yang nyata, yang murni, bukan dari spekulasi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan riba. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.